Halo, apa kabar Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada. Vlog kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara untuk merubah kondisi finansial yang lebih baik dari hari ke hari. Baik, sebelum saya memulai video ini, saya ingin ada sedikit disclaimer bahwa video ini saya tujukan kepada teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi terbawah, dalam kondisi terpuruk dalam kehidupannya, dan sedang berjuang untuk meraih kondisi finansial yang baik dalam kehidupannya. Dan mungkin tidak berlaku bagi teman-teman yang saat ini dalam kondisi berlimpah ruah. Tapi juga tidak masalah ketika Anda melihat video ini ada insight yang bisa Anda ambil, ya. Jadi mungkin ini sedikit kontroversif, ya, karena bisa jadi cara setiap orang untuk meraih posisi finansial yang lebih baik dalam kehidupannya berbeda-beda. Dan ini cara yang saya terapkan dan sampai detik ini berhasil, ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ruko, pengen punya investasi, pengen punya tabungan, atau pengen jalan-jalan, atau pengen meraih cita-cita tertinggi dalam kehidupan Anda, mungkin langkah ini bisa Anda terapkan, ya, karena ini berhasil dalam kehidupan saya. Dan saya merasa bahwa saya merasa jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu, ya, secara finansial terutama. Oke, ada 9 langkah, semoga ini menginspirasi untuk Anda semua. Oke, langkah yang pertama adalah membangun positive thinking, membangun pikiran positif. Pikiran itu layaknya perut kita, ya. Kalau perut kita lapar, tentu juga butuh makanan, dan makanan yang positif tentu imbasnya juga akan memberikan dampak kesehatan bagi fisik kita. Demikian juga dengan pikiran kita. Nah, perlunya memfilter hal-hal yang positif agar masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya, itu harus kita filter, sehingga pikiran yang positif akan melahirkan step yang nomor 2, yaitu positive feeling atau perasaan yang positif, ya. Cara untuk menghadirkan positive feeling adalah dengan memperbanyak rasa syukur, dengan memperbanyak keikhlasan, melepaskan kemarahan, menghilangkan khawatir, rasa takut. Ini perlu latihan dan tidak mudah, dan itu bisa jadi turun naik dalam kehidupan seseorang, ya. Bisa jadi dalam keadaan yang good mood, ya, dan ini akan mudah. Tetapi dalam kondisi yang bad mood, ada goncangan dalam rumah tangga, ada masalah dengan teman, dengan keluarga, ya, tentu ini tidak mudah. Tapi kita harus berlatih untuk membangkitkan positive feeling dalam diri kita, ya. Imbasnya apa? Ketika Anda dalam kondisi positive feeling, tentu performa Anda, pikiran Anda juga jernih, produktivitas Anda juga bagus, dan ide-ide segar itu bisa lahir karena adanya positive feeling, ya. Itu step yang kedua. Kemudian step yang ketiga, ini penting, berhati-hati dengan ucapan Anda, ya. Kenapa? Ini perlu latihan. Itu perlu latihan. Betapa banyak orang yang sering keluar secara spontan dalam perkataannya, dan tanpa disadari itu adalah doa, ya. Seperti perkataan orang zaman dahulu bahwa kata-kata adalah doa, ya. Jadi kita harus berlatih untuk berkata-kata. Kalau tidak baik, lebih baik tidak, lebih baik diam. Diam jauh lebih baik daripada berkata-kata yang negatif. Nah,
Ini perlu latihan yang sangat keras, ya. Dan saya sendiri juga sedang latihan akan hal itu. Dan saya terus berlatih dan terus mempertajam naluri saya untuk selalu berkata yang baik, ya. Jadi itu step yang nomor 3. Kemudian step yang nomor 4, harus diyakini, harus dipahami, dan harus disadari bahwa ternyata kekuatan pikiran, kekuatan alam bawah sadar itu ada, ya. Oke, mungkin kita sering berlalu lalang ada ilmu yang bagaimana kekuatan hukum tarik menarik, The Secret dan sebagainya. Ya, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang praktek berhasil, ada orang yang mungkin saya berhasil bukan karena itu. Ya, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Tetapi sebelum tahu dan sebelum ada buku itu, ya, tentang Rame dulu waktu booming itu, saya sudah berusaha menjalankan bahwa kekuatan pikiran, kekuatan bawah sadar itu ada. Nah, dan itu terbukti dan sering terjadi dalam kehidupan saya. Dan mungkin teman-teman sering mengalami déjà vu, ya. Déjà vu itu membuktikan bahwa sebenarnya kekuatan bawah sadar kita itu bekerja lebih cepat dari alam kenyataan. Ya, saya masih ingat ketika saya waktu itu belum punya rumah, dan saya ingin membeli properti berupa sebidang tanah. Ya, saya cuma bilang bahwa suatu hari tanah itu akan menjadi milik saya. Kemudian saya berprasangka positif dan saya yakin, dan ternyata beberapa tahun kemudian ternyata tanah itu menjadi milik saya dan menjadi rumah saya yang seperti yang saya pikirkan. Ya, jadi berhati-hatilah dengan kekuatan pikiran Anda. Ya. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah dengan merubah kebiasaan dan tindakan. Ya, hal yang konyol itu adalah ketika kita menginginkan hasil yang luar biasa, tetapi tindakan dan perbuatan kita biasa-biasa saja. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu perlu effort, perlu tindakan yang lebih besar dari kebiasaan kita. Dengan merubah kebiasaan kita yang mungkin tidak baik menjadi baik, malas menjadi rajin, merubah misalkan kita susah untuk bangun pagi menjadi kita giat untuk bangun lebih pagi. Di saat teman-teman mungkin banyak berjalan-jalan kemana-mana, enjoy, hura-hura, kita masih fokus dengan apa yang akan kita kejar. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita merubah tindakan dan kebiasaan kita menjadi luar biasa, di atas rata-rata, sehingga kita juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tentu sesuatu yang menjadi keinginan kita. Ya. Kemudian langkah yang keenam, ini penting, bagaimana kita memperbesar kapasitas rezeki kita, memperbesar wadah rezeki kita. Nah, setiap orang pasti punya wadah rezeki yang berbeda-beda. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Ya, banyak orang yang bilang seperti itu. Tetapi sebenarnya bahwa rezeki seseorang itu bisa kita tingkatkan kapasitasnya, bisa kita besarkan. Ya, banyak orang yang tidak siap untuk memperbesar kapasitas rezekinya. Nah, bagaimana cara memperbesar kapasitas rezeki? Salah satunya adalah dengan merubah pergaulan. Ya, rubah pergaulan Anda. Rubah pergaulan Anda dengan orang-orang yang levelnya di atas Anda. Ya, kalau Anda ingin lebih kaya, Anda ingin lebih sukses, ya mau tidak mau kita akan belajar kepada orang-orang yang lebih kaya dan lebih sukses. Ya, apakah berarti kita harus meninggalkan teman-teman kita yang dalam kondisi tidak baik secara finansialnya? Tentu tidak. Tetapi kita perlu bergaul dengan orang-orang yang secara level keuangan, secara level kesuksesan, secara level kekayaan itu jauh lebih baik.
Ya. Kemudian yang ketujuh, ini penting, dan menurut saya ini adalah poin yang paling penting, yaitu totalitas dalam berdoa. Ya. Berdoa yang spesifik, berdoa yang total, berdoa yang kita memang sungguh-sungguh gitu loh. Kalau perlu memang kita sampai nangis-nangis, kita dari dalam diri kita, bukan nangis yang dibuat-buat. Dan biasanya orang berdoa itu tidak detail, tidak spesifik. Nah, kita akan berupaya mendetailkan setiap doa kita. Nah, saya masih ingat waktu itu saya pernah berdoa ketika saya belum punya mobil. Ya Allah, saya ingin punya mobil. Ya, mobilnya merek X katakanlah. Tetapi saya lupa untuk mendetailkan tahun X, ya, mobil tipe X, tahunnya berapa, warnanya apa, ya, baru atau second. Nah, sehingga apa yang terjadi? Waktu itu saya benar, ya, tidak sampai setahun saya bisa membeli mobil yang merek yang saya doakan. Tetapi ternyata secara tahun baru atau second, atau mungkin warnanya ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, ya, karena ternyata doa saya kurang detail, doa saya kurang spesifik. Nah, itu contoh saja, ya. Kalau kita ingin punya uang sekian ratus juta atau sekian miliar, ya berdoa saja dengan angka, tidak ada masalah, karena tidak ada yang melarang, ya. Tuhan itu maha kaya. Mau kita mau berdoa sebesar apapun, malah kita disuruh untuk berdoa, ya. Jadi tidak ada masalah dengan doa kita, ya. Kemudian ini ya langkah nomor 8 juga tidak kalah penting, yaitu sedekah yang maksimal, ya. Banyak orang yang ingin naik level tetapi dia pelit. Nah, saya juga pernah mengalami hal itu, ya. Masih ragu-ragu, masih hitung-hitungan, masih tidak percaya bahwa ternyata sedekah itu bisa merubah kehidupan seseorang. Ya, kalau Anda percaya bahwa apa yang kamu beri itu akan dikembalikan berpuluh-puluh kali lipat, ya. Dan balasannya tidak saat itu juga bisa jadi, dan balasannya bisa jadi tidak mesti materi, ya. Ini adalah sebuah keyakinan, ya. Tetapi itu yang saya praktekkan, ya. Dan saya masih berlatih, karena memang kondisi seseorang itu biasanya memang naik turun. Di saat good mood itu memang kadang-kadang mudah melakukan hal seperti ini, tapi di saat mungkin banyak masalah atau bad mood, itu biasanya akan cenderung turun, cenderung kadang-kadang bener nggak sih gitu loh, masih tidak percaya. Ada faktor X yang merubah kehidupan seseorang, ada faktor spiritual, ya kan. Dan faktor X ini memang yang berperan hampir saya katakan 99%, ya. Apakah datanya ada? Ya, datanya tidak ada, tapi ini adalah faktor keyakinan. Ya, Anda mau percaya atau tidak percaya itu urusan Anda, ya. Tapi yang saya lakukan bahwa ada faktor X, dan faktor X itu adalah salah satunya adalah bersedekah, ya. Kemudian yang faktor terakhir ini, ya, jadi kita sudah belajar positive feeling, positive thinking, ya, dan ini doa dan seterusnya tadi. Ini yang terakhir ini juga sangat penting, yaitu faktor doa kedua orang tua, ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang melupakan hal itu. Di saat orang tuanya masih hidup, di saat orang tuanya masih seger, dia cenderung melupakan kedua orang tuanya. Bahkan
untuk menengok orang tuanya saja itu merasa keberatan, harus hitung-hitungan, harus berpikir jarak, harus berpikir biaya, harus berpikir waktu, ya. Padahal apa yang dia upayakan, apa yang dia kerjakan itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari restu orang tua. Jadi faktor ini yang menurut saya juga tidak kalah penting dari faktor yang lainnya, ya. Mungkin itu saja 9 faktor atau 9 hal yang sedang saya belajar juga, dan saya berupaya ikhtiar untuk melakukan hal kebaikan. Saya minta doanya juga, dan di sini saya sharing, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan saya ingin teman-teman juga kehidupan finansialnya juga lebih baik, ya, membaik. Apalagi saat ini Anda dalam kondisi terpuruk, saya doakan Anda segera bangkit dan keluar dari permasalahan Anda. Ya, oke, cukup sekian vlog kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Salam bangkit dan bermartabat.